Tadi Bapak menyinggung soal bagaimana perputaran modal dan nilai ekonomi yang ini sebenarnya setiap waktu bukan berkurang, malah bolanya itu semakin besar. Nah, ada angka pastinya Pak, berapa kira-kira prediksi nilai yang berputar di UMKM kita dalam melakukan aktivitas ekonomi tersebut? Ya, tentu angka pastinya maaf Pak Heru belum bisa kita sebut, tapi dari perkembangan kami, dari pengamatan kami, dari koordinasi yang terkait, saya kira apalagi UMKM ini salah satu usaha yang bisa bertahan, mampu bertahan dalam suasana krisis. Apalagi UMKM yang bergerak di bidang kuliner. Biasanya UMKM ini lebih tahan banting ketimbang industri-industri usaha yang menghasilkan kerajinan-kerajinan non kuliner. Nah, sekarang kita lihat menjamur, dan 2021 pemerintah juga fokus untuk memberi bantuan kepada mereka. Nah, tentu memberikan bantuan atau dukungan peralatan memang tidak bisa hanya sampai di situ. Memang harus diikuti perkembangannya, harus dimonitoring, dilihat mereka, dilakukan intervensi supaya kendala yang dihadapi pelaku UMKM itu betul-betul bisa teratasi. Begitu. Tentu ke depan untuk jangka panjang, di samping digitalisasi juga sebetulnya peran pemerintah bagaimana memfasilitasi pelaku UMKM ini untuk melakukan diversifikasi yang saya sampaikan tadi. Kalau ternyata usaha ini dianggap sudah tidak perlu usaha yang lain lagi. Tentu sepanjang dengan keahlian mereka, sepanjang dengan kondisi yang ada di tempat itu. Tidak bisa juga pemerintah kita melakukan diversifikasi, kita ingin membuat ragam jenis yang baru, tetapi tidak berdasarkan kemampuan keahliannya, kekhususannya, sehingga menjadi sia-sia. Kita ingin bicarakan, kita sepakati dengan pelaku UMKM. Sebetulnya apa yang Anda butuhkan dalam kondisi saat ini, dan peran pemerintah apa sebetulnya. Ini yang kita sudah fokus di sana. Dan memang bisa digambarkan ini, saya lihat kan kemarin luar biasa dalam era digitalisasi juga kita lihat ada pelaku usaha dari Kota Bobo yang kemudian sampai berkiprah di tingkat nasional pada Hari Kebangkitan Nasional kemarin. Kan ini berarti pemerintah juga turut bisa mengambil peran, sehingga tadi yang Bapak katakan bisa menstimulus, sehingga ini bisa luar biasa perannya. Dan yang kedua tadi bahwa Kota Bobo sebagai kota yang punya identik dengan perdagangan dan jasa, ini kan semakin menguatkan ini semua. Nah, terkait dengan peran-peran tadi itu, walaupun ini di Kota Bobo, tapi dia juga sudah memiliki peran nasional. Apa sebenarnya yang menjadi rahasia di balik kesuksesan kita punya pelaku usaha ini, sehingga mereka itu bisa berkiprah lebih jauh dibandingkan dengan lapangan yang ada di Kota Bobo ini, Pak? Ya, tentu banyak faktor lah. Tapi saya kembali kepada tugas pemerintah dalam rangka, di samping memfasilitasi UMKM itu lebih pentingnya sebetulnya tugas pemerintah bagaimana menciptakan stabilitas sebetulnya, keamanan, ketertiban, sehingga masyarakat itu fokus berusaha. Nah, ini satu tugas pemerintah memang, bagaimana menciptakan keamanan, stabilitas. Nah, ini peran koordinasi, saya kira. Apalagi saat kita lihat misalnya di forum koordinasi pimpinan daerah kami lihat cukup bagus berjalan, dan ini tentu peran TNI, peran Polri kerjasama dengan pemerintah kota bagaimana menciptakan stabilitas dan ketentraman. Kalau soal ketentraman, ketertiban tidak tercipta, maka fokus masyarakat berusaha menjadi terganggu. Karena apapun, saya kira pemerintah kota, Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota telah memulai menciptakan suasana itu. Kita lihat misalnya di tahun-tahun belakangan, dan tidak bermaksud mengungkit kembali persoalan itu, ketika stabilitas terganggu, ketentraman terganggu, maka masyarakat menjadi tidak fokus berusaha. Apa dampaknya? Tentu banyak faktor.
petani tidak bisa ke laut, ke ladang, nelayan tidak bisa ke laut, Iya. pedagang tidak bisa ke pasar karena stabilitas terganggu. Itu menurut saya tugas utama pemerintah Kota Bau-Bau. Apalagi dengan Bau-Bau daerah terbuka, Iya. tentu ancaman ketentraman ketertibannya lebih besar ketimbang daerah-daerah lain. Itu salah satu tugas pemerintah, menciptakan stabilitas, menciptakan ketentraman. Menurut saya keamanan ketertiban itu mahal harganya. Sebab kalau itu salah kita maka menjadi mengganggu semua fungsi-fungsi perekonomian. Nah, ini kan Pak, kemarin saya mendengar kabar bahwa ada role model yang bisa dijadikan sebagai contoh untuk bagaimana pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah kota, membina UMKM kita yang ada di Sula'a. Iya. Sehingga kemudian itu bisa sukses. Iya, Nah, apa itu yang bisa disentuh di sana, Pak? Betul. Jadi selama 3 tahun terakhir ini pemerintah kota Bapeda bekerja sama dengan LSM dari luar negeri memfasilitasi beberapa UMKM sebetulnya. Beberapa UMKM. Salah satunya adalah ada industri ikan asap di Sula'a. Iya. Nah, kami Bapeda ini menjadikan role model, menjadikan contoh bahwa kalau memfasilitasi UMKM harus seperti itu. Memfasilitasinya dari hilir sampai ke hulu. Begitu. Jadi memang dari awal sudah difasilitasi. UMKM tidak bisa hanya diberi bantuan setelah itu dilepas. Begitu. Tentu setelah difasilitasi awal, ada target. Iya. Apa yang kita capai. Tahun berapa kita akan lihat hasil. Nah, industri katapai ikan asap Sula'a menjadi contoh yang kami tawarkan. Iya. Jadi sana pertama bagaimana menyiapkan tempatnya. Iya. Setelah tempatnya disiapkan yang standar, bagaimana dilatih. Iya. Bahwa bagaimana mengasapi ikan yang baik dan benar. Setelah baik dan benar tentu harus ada jaminan kepastian. Supaya masyarakat makan tidak ragu-ragu. Maka bagaimana mereka difasilitasi berusaha yang sehat, tentu harus ada jaminan. Maka difasilitasi dan Balai POM tentang higienisnya dan Dinas Kesehatan, sehingga keluar izinnya bahwa betul-betul dari segi kesehatan sudah layak. Oh ternyata setelah dilihat tidak cukup hanya higienis, butuh kehalalan. Apalagi di era modern ini, di era milenial ini, industri halal, wisata halal ini menjadi branding, menjadi trending baru di kalangan pengusaha. Maka difasilitasi dengan MUI. Pemerintah tugasnya di sana. Memfasilitasi dengan MUI Sulawesi Tenggara. Dan mereka mendapatkan label halal. Nah tidak cukup sampai di situ. Untuk memastikan, menjamin usaha mereka. Maka pemerintah punya kewajiban memfasilitasi tentang hak kekayaan intelektualnya. Sampai di sana. Begitu. Kita hubungkan, kita fasilitasi dengan Kementerian Hukum HAM. Didaftarkan mereka untuk hak patennya. Nah setelah itu kan tidak cukup juga. Bagaimana mereka kita fasilitasi masuk ke swalayan besar. Jadi kalau sudah higienis, sudah ada tempatnya yang sehat, kemudian peralatannya bagus, karyawannya terlatih, sudah higienis, sudah ada halalnya, higienis dari Balai POM, sudah ada halal dari lembaga berwenang, kemudian hak patennya dia sudah pegang, kemudian kita sudah fasilitasi masuk ke swalayan. Sehingga mereka betul-betul berusaha itu ada, kalau boleh jaminan gitu, tapi ada kepastian capaian-capaiannya. Nah ini yang kita jadikan contoh kalau mau fasilitas UMKM itu harus seperti itu. Tidak bisa habis sekarang diberi bantuan dilepas saja begitu. Tidak bisa instan, Pak? Tidak bisa. Jadi setelah diberi bantuan, diikuti perkembangannya. Hari ini diberi bantuan peralatan. Setelah itu apanya lagi? Sehingga betul-betul setelah diberi bantuan diberikan memberikan manfaat dan bisa meningkatkan pendapatan dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat bisa tercapai. Nah, saya sebetulnya lebih memilih daripada masyarakat kita beri sesuatu yang hanya bisa menghidupkan sesaat, kita beri usaha jangka panjang. Jadi orientasinya program bukan program, proyek. bukan orientasi proyek, Pak. Bukan orientasi proyek. Kalau orientasi proyek selesai. Ini jangka panjang. Jangka panjang. Karena apa? Kalau dia berhasil berusaha, dia berhasil menciptakan usahanya, tentu dia mendapatkan uang.
Kalau dia dapat uang, maka dia ada daya beli. Iya, iya. Begitu. Karena ada daya beli, maka laku semua barang-barang di pasar itu. Karena masyarakat ada daya beli. Betul. Jadi kalau masyarakat ada daya beli, kemudian dia beli ikannya nelayan laku, Iya. nelayan punya daya beli lagi. Iya. Dia bisa beli baju untuk anak sekolahnya, anaknya yang sekolah. Pedagang di mall, di toko-toko pakaian, juga laku bajunya, laku pakaiannya. Dia juga bisa membeli ikannya nelayan. Jadi multiplier ekonomi ada di dalamnya. Multiplier. Begitu. Nah, sebetulnya kita juga ingin bagaimana meningkatkan pendapatan. Jadi bukan hanya bagaimana mereka supaya mendapatkan pendapatan, sehingga memiliki daya beli, usaha meningkat. Kita tingkatkan lagi pendapatan. Naik kelas. Ya, sehingga daya belinya tentu meningkat lagi. Begitu, bukan hanya berpikir daya beli secara mikro, tapi secara makro lebih besar lagi harapan kita. Begitu. Jadi pemerintah hadir di sana, negara hadir di sana. Nggak bisa habis kasih bantuan dilepas, dimonitoring dia, dicek, diikuti perkembangannya. Setelah bantuan, oh ini kurang ininya, kurang ini, sehingga pada kurun waktu tertentu mereka berusaha memang sesuai harapannya. Begitu. Nah, pemerintah di sana hadir ini. Jadi intinya tidak hanya output, tapi juga ada outcome. Outcomes, ada manfaat. Jadi memberikan bantuan stimulan, orang tidak bisa lagi orientasi proyek kayak tadi. Begitu, berorientasi outcomes. Ya, ada input, ada proses, ada output. Tentu ada outcomes-nya. Tambah satu lagi. Ada manfaat. Tidak bisa lagi hanya output. Iya, outputnya ada. Tapi pertanyaan manfaatnya apa? Ini sekarang orientasi kepada manfaat, kepada hasil yang bisa dinikmati langsung oleh masyarakat. Dan outcome inilah yang kemudian akan memberikan multiplier effect. Multiplier effect ekonomi. Berarti Pak, kalau bisa kita katakan ini harus ada format ulang dong kalau begitu. Iya, artinya dengan paradigma kita membangun komitmen bersama. Iya. Sekarang tapi mari kita komitmen. Kalau komitmen ulang juga mungkin terlalu kasar, tapi mari kita tingkatkan komitmen bersama. Kita format ulang cara berpikir kita, cara pandang kita untuk masa depan. Negara ini sudah berkembang, negara ini sudah berubah. Tidak bisa lagi dengan cara-cara tradisional. Tetap kearifan lokal tetap kita kembangkan, tapi mengelola daerah ini juga harus sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Tidak bisa lagi dengan rumus-rumus yang masa lalu. Nah, tentu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bau-Bau selaku instansi yang membantu kepala daerah, membantu wali kota dan wakil wali kota dalam pencapaian visi misi, tentu memang harus juga kerja ekstra ketat, ekstra. Tidak bisa lagi bekerja dengan cara-cara tradisional. Tapi pekerjaan cepat ini harus diikuti rekan-rekan di yang lain. Tak bisa, harus sejalan semua, harus sama cara pandangnya, sama isi kepalanya untuk mencapai tujuan organisasi yang kita sudah sepakati sebelumnya. Begitu. Kan pemerintahan Kota Bau-Bau kan ini dimulai dari untuk periode kedua ya. Artinya Bapak Wali Kota Bau, Wakil Wali Kota ini kan 2018-2023. Tentu ada tujuan yang kita capai. Nah, untuk mencapai tujuan yang kita sudah rencanakan ini butuh kesepakatan, butuh komitmen bersama. Dan sepanjang komitmen kita tidak sama, tentu untuk mencapai tujuan ya sulitlah. Orang-orang bijaksana mengumpamakan kayak pemerintahan juga mencontohkan seperti kita membawa sebuah perahu. Membawa perahu. Tentu kita membawa perahu ini ada tujuan yang kita capai. Nah, semua perangkat ABK di kapal ini harus sama mengerti tujuan yang kita capai. Semua orang isi perahu harus sama tujuan. Tidak bisa sementara kita jalan, tiba-tiba ada yang belok kiri keluar barisan. Begitu. Atau mungkin lebih besar kayak kita berbaris itu. Baris berbaris itu kan ada tujuan kita ingin mencapai finish, kemudian dinilai menjadi juara kita. Tapi di tengah jalan tiba-tiba ada satu peserta dia belok kiri, dia bubarlah itu barisan kita. Ini komitmen bersama. Begitu. Jadi saya juga berani mengatakan bahwa untuk mencapai harus dibangun komitmen yang tinggi, komitmen bersama para pemangku kepentingan ini. Begitu kira-kira. Pada akhirnya ini yang kita lihat Pak, dari usaha kecil tapi dampak besar Pak. Dampak besar.
begitu. Karena dari masing-masing sudah mengambil peran, pada akhirnya ketika dikumpul kekuatan itu akan menjadi sebuah energi besar. Energi besar. Dan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat bisa kita capai. Begitu. Tentu semua sektor. Betul. Tidak bisa hanya UMKM juga, semua sektor layanan, pelayanan juga harus tumbuh. Urusan semua sektor ini. Urusan penataan ASN juga harus jalan. Ya, tidak bisa karena fokus ekonomi saja. Tetap bahwa fokus tapi juga peningkatan disiplin harus kita tingkatkan. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan juga harus tetap kita tingkatkan. Komitmen bagaimana menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa harus semua jalan. Tidak bisa karena sekarang COVID kita larut dengan COVID. COVID tetap kita kendalikan, kita berusaha kita akhiri. Betul. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mendengar dan segera COVID berakhir di Kota Bau-Bau ini kembali ke asalnya. Tetapi semua sektor harus berjalan. Pendidikan juga harus jalan. Kesehatan semua sektor harus jalan. Tidak bisa salah satu yang terlalu, semua harus beriringan. Dan itulah pentingnya tadi inovasi, Pak ya? Inovasi, betul. Nah, bicara inovasi tentu ini tantangan. Tantangan bagi semua. Tidak bisa lagi, saya tadi mengatakan bahwa tidak bisa lagi bekerja dengan cara-cara masa lalu. Dibutuhkan inovasi. Dibutuhkan usaha, upaya-upaya baru kita. Begitu. Karena kalau kita lihat aturan penyelenggaraan pemerintahan Indonesia ini sama semua, seluruh Indonesia sama. Tapi kenapa daerah A lebih berhasil, kita daerah B kurang berhasil? Yang membedakan inovasinya. Betul. Begitu. Aturannya sama, tapi yang membedakan inovasinya, kreativitasnya. Betul. Tentu dengan tidak melanggar pakem-pakem yang ada. Jangan karena kita ingin berinovasi, melanggar tradisi, melanggar pakem-pakem yang ada juga itu juga tidak. Tapi sepanjang tidak melanggar asas, tidak melanggar tradisi-tradisi kearifan lokal, mari kita berinovasi. Begitu. Sebab siapa inovasi dia yang cepat berkembang. Ini kan Pak menarik Pak, Bapak tadi menyinggung soal kita punya dunia usaha ikan asap dan itu kemudian bermitra dengan LSM asing. Ini kan lokal tapi punya dampak global. Ini kenapa sampai bisa kemudian terkoneksi seperti itu Pak? Iya, jadi ini sebetulnya berawal dari kepala sebuah LSM yang ingin memfasilitasi UMKM sebetulnya. Bukan di Bau-Bau tapi ada beberapa daerah Sulawesi Tenggara. Kebetulan di Kota Bau-Bau ini yang difasilitasi adalah industri katapai. Mereka tertarik mendampingi, jadi kepada pendampingan ini. Begitu. Nah, pendampingan seperti sebetulnya harapannya setelah berakhir pendampingannya, pemerintah bisa mereplikasi sebetulnya. Begitu. Betul. Jadi kan ini hanya pendampingan, ada batas waktunya. Enslik ini akan berakhir 31 Desember 2021. Harapannya setelah ini pendampingan berakhir, maka pemerintah bisa melanjutkan program pendampingan ini. Tentu dengan pengalaman selama didampingi oleh NGO ini. Begitu. Itu harapannya. Tidak karena selesai kemudian berakhir pula yang pendampingan. Ini menjadi contoh. Makanya saya sampaikan, bisalah melihat di sana walaupun belum sempurna belum sempurna seluruhnya, tapi menjadi contoh bahwa kalau memfasilitasi UMKM itu dari hulu ke hilir. Nggak bisa sepotong-sepotong, nggak bisa setengah-setengah. Harus paripurna dia. Begitu. Malah kalau bila ada kemampuan, ya bagaimana pemerintah memastikan masa depannya mereka. Supaya juga konsentrasi bekerja bagaimana dipastikan soal jaminan kesehatan, soal diproteksi lah mereka, sehingga mereka tertarik untuk bagaimana berusaha.